Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji sahibaha minan nar. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas santri, dan semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini di kajian Ahad pagi Masjid Al-Walidain, Komplek Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, Blumbang, Tawangmangu, yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana hingga saat ini Allah masih melimpahkan karunia-Nya kepada kita dan tidak pernah terputus karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dan limpahkan berupa nikmat, ya, nikmat duniawi. Kita sebagai manusia, makhluk Allah, pasti tidak lepas dari nikmat duniawi, ya. Dan nikmat inilah yang Allah juga bagikan bahkan kepada orang-orang kafir. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan juga kepada binatang melata. Allah bagikan kepada mereka apa? Nikmat duniawi. Sedangkan nikmat ukhrawi yang sifatnya adalah petunjuk hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, itu karunia yang Allah berikan khusus hanya kepada hambanya yang bertakwa. Dan insya Allah kita termasuk hamba Allah yang Allah beri nikmat duniawi dan juga nikmat ukhrawi berupa kesehatan, kesempatan, juga nikmat iman dan Islam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, biasanya kami di sini bahas majelis takon, tanya dan konsultasi. Biasanya duet tadi sama Bu Mujahidah. Ini juga duet juga nih, mboten bareng, gentian. Beliau membuka, saya neruskan. Mungkin insya Allah yang nutup nggih beliau. Insya Allah. Jadi masih duet juga. Dan kajian Ahad pagi ini pada dasarnya ya ngaji yang seperti ini. Kalau majelis takon itu cuman selingan saja, biar ndak bosen, kan ngoten. Selingan biar nggak bosan. Tapi ngaji yang sebenarnya itu yang ngaji yang seperti ini. Karena ngaji-ngaji yang sifatnya bahas satu materi itu biasanya lebih dalam. Kalau majelis takon itu kan sekedar ada problem ditanyakan, dijawab sesuai dengan kemampuan yang menjawabnya, dengan keterbatasan ilmu kami. Sedangkan ngaji yang seperti ini biasanya membahas satu tema dan materi dan lebih dalam. Ya, harapannya nanti banyak masalah-masalah baru yang diketahui
ya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka karena memang saya jarang mengisi di Al-Walidain itu dengan majelis tematik karena biasanya takon, maka di kesempatan kali ini yang saya angkat ngaji kitab. Ngaji kitab ya, bahas satu bab dari satu kitab tertentu. Kemudian saya memilih satu tema yang insya Allah semua dari kita mesti akan bersentuhan dengannya. Ini insya Allah tema ini adalah termasuk amal harian ya, dari kita semuanya, baik bapak-bapak atau ibu-ibu semuanya insya Allah ya mesti akan merasakan amal ini. Dan ini sangat lekat sekali dengan keseharian kita. Saya ambilkan dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karangan Al-Alamah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Ya, kitabnya Minhajul Qasidin yang dikarang oleh Ibnu Qudamah. Ya. Di mana kitab ini sebetulnya silsilah. Ya. Mukhtasar itu artinya ringkasan. Berarti sebelum diringkas ada kitab asalnya, kitab induknya. Nama kitabnya adalah Minhajul Qasidin, dikarang oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Jadi Ibnul Jauzi ngarang kitab ya, kitab di dalam masalah akhlak dan adab namanya Minhajul Qasidin. Ya, diringkas oleh penerusnya yang tadi saya sebutkan namanya Ibnu Qudamah. Yang ringkas Ibnu Qudamah. Ya, maka disebut mukhtasar, ringkasan. Kitab Minhajul Qasidin. Nah, Minhajul Qasidin karyanya Ibnul Jauzi itu juga ngambil dari kitab sebelumnya. Ya. Jadi dia itu sebetulnya juga sudah intisari. Sudah dipadatkan lagi gitu. Nah, yang lebih besar kitab induknya ya, itu adalah kitabnya Imam Ghazali yang cukup terkenal kalau di kalangan penuntut ilmu termasuk orang awam. Judulnya Ihya Ulumuddin. Ya, ini kitab yang fenomenal sekali. Judulnya kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Minhajul Qasidin adalah konsep bagi orang yang menuju akhirat. Qasidin di situ adalah orang yang menuju akhirat. Sedangkan Ihya Ulumuddin menghidupkan ilmu agama. Karena ilmu agama itu bukan hanya ilmu teori, tetapi ilmu praktek yang erat dengan keseharian kita. Maka nanti dalam kitab Ihya ataupun juga di Minhajul Qasidin itu nanti dibagi menjadi empat pembahasan. Pembahasan yang pertama rubu'ul ibadat, seperempat pembahasan tentang ibadah. Ya. Ini seperempat yang pertama. Seperempat yang kedua adalah rubu'ul muamalat. Ya, seperempat bagian yang membahas tentang muamalah. Muamalah macam-macam, jual beri, hutang piutang, sewa menyewa. Ya. Kemudian apalagi bisnis, ada mudharabah, ada musyarakah ya. Itu semuanya masuk di dalam bab muamalah. Ya, muamalah itu transaksi, terutama masalah keuangan. Ya. Kemudian seperempat yang ketiga rubu'ul muhlikat. Ya. Seperempat yang berbicara tentang akhlak-akhlak yang membinasakan. Nah, ini nanti isinya akhlak-akhlak tercela. Dari mulai bohong, ya, khianat, hasad, ya toh, takabur, angkuh, dan sifat-sifat lain yang dia membinasakan orang. Yang punya sifat seperti ini biasanya binasa dunia dan akhirat. Ini rubu'ul muhlikat namanya. Kemudian yang seperempat terakhir adalah rubu'ul munjiat. Ya, seperempat terakhir
yang berkaitan dengan akhlak-akhlak terpuji. Isinya adalah akhlak-akhlak yang menyelamatkan orang di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Berarti kebalikan yang nomor 3. Kalau nomor 3 disebutkan seumpamanya bohong, ya, sombong, hasad, maka di situ jujur, ya, kemudian rendah hati, ya, kemudian apa? Khianat lawannya amanah, ya, dan sifat-sifat terpuji yang lain itu disebutkan di seperempat akhir. Jadi isi dari kitab Ihya Ulumuddin yang kemudian diintisarikan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Minhajul Qasidin, diringkas lagi sama Ibnu Qudamah, kitabnya apa namanya? Mukhtasar Minhajul Qasidin. Nah, ini sedikit kita mengenalkan tentang kitab. Bab yang saya pilih, yang tadi sudah saya singgung, apa toh yang biasanya paling sering kita lakukan keseharian. Nah, di sini ada satu bab yang berbicara tentang pekerjaan ataupun profesi. Nah, maka di sini Kitabu Adabil Kasbi wal Ma'ash. Ya, kitab tentang adab cari duit. Ingkang sadeyan teng peken. Badhe teng pundi, Pak, Bu? Golek upo. Padahal nek dibayar ngagem upo nggih mboten purun. Purun, Bu, sadeyan dibayar upo, Bu. Padahal niku sing digoleki lho nggih. Istilahnya niku nggih. Jadi al-kasb wal ma'ash niku di situ adalah kenapa kok orang golek upo itu? Karena sebetulnya ini adalah istilah bahwa nasi atau bahasa Jawanya itu upo gitu. Upo itu kalau nasi yang butiran nggih. Nek kathah niku napa? Kathah sekol dados nggih sego kan gitu. Kok enggak ada yang bilang golek sego gitu. Nah, ini kan istilahnya orang itu mencari yang sedikit, ya, meskipun sedikit yang penting barokah. Padahal filosofinya sudah kena gitu. Tapi nyatanya sampai ketika bekerja biasanya tomaknya tidak bisa dikendalikan. Ya, sudah dapat banyak masih kurang. Baik, qala rahimahullah, berkata Ibnu Qudamah, ya, semoga Allah merahmatinya, i'lam annallaha subhanahu wa ta'ala bila taifi hikmatihi ja'ala dunya dara tasabbubin waqtisabin. Sesungguhnya ketahuilah, sesungguhnya Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, atas kelembutan hikmahnya Allah jadikan dunia ini satu tempat untuk kita mencari sebab dan mencari pekerjaan yang dengannya dapat kita mendapatkan apa? Rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Iktisab. Iktisab itu cari mencari sebab yang mengantarkan kita kepada rizki. Taratan lil ma'ashi wa taratan lil ma'adi wa nahnu nuridu adabat tijarati wasinaati wa dhurubil iktisab wa asbabiha wa nashrahuha. Sesekali untuk kita gunakan bekal hidup seperti membeli kebutuhan pokok, itu bekal hidup. Karena kalau kita tidak dapat hal tersebut tidak bisa hidup. Ya, istilahnya orang itu kalau tidak makan mati, istilahnya seperti itu. Makanya kemarin meskipun pemerintah itu nerapkan PPKM, tapi yo banyak orang nekat. Nek ning omah ora obah, ora mamah kan gitu kan. Istilahnya ora obah ora mamah. Ora mamah, ora obah gitu. Kan gitu ya. Ora obah ora mamah. Ora mamah ora obah kan gitu. Nah, ora obah niku napa, Pak? Pak pecah kan gitu. Jadi wolak-walik aja sebetulnya gitu. Tapi ya itu filosofinya memang demikian. Masyarakat kita filosofinya demikian.
Dan sesekali kita kerja itu bukan untuk kebutuhan pokok, tapi untuk kita tawasuk, ya, fi ni'matillah. Kita memperbanyak ataupun tawasuk itu kita apa ya istilahnya meluaskan diri kita di dalam menikmati apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Dan tawasuk fi ni'matillah itu hukumnya mubah sebetulnya. Maka secara tinjauan fikih, orang yang tawasuk fi ni'matillah itu tidak disebut sebagai safi. Dalam fikih itu ada istilah safi. Safi itu orang yang tidak becus mengelola harta. Ya. Maka ada yang beranggapan orang yang menghambur-hamburkan uang untuk beli kenikmatan dunia itu orang yang safi. Padahal ini salah. Contohnya begini, Pak. Baju, umumnya baju yang dipakai orang itu mungkin harganya ya antara 100.000 sampai 300.000. Tapi jenengan percaya enggak ada kaos itu harganya 3 juta, Pak? Percaya mboten? Wonten nggih? Pun nate gadah. Enten sepatu niku regine 80 yuta rupiah. 80 juta rupiah. Percaya mboten? Wonten saestu nih. Wong jam regine 1 miliar nggih wonten. Nggih. Wonten sing gadah jam regine 1 miliar. Nggih. Niku diagem-agem lengan ingkang tengen niku langsung miring. Soalnya napa? Kaboten rego. 1 miliar. Nah, orang yang beli barang-barang dengan harga demikian itu tidak disebut safi. Karena dia tawasuk fi ni'matillah. Meskipun secara tinjauan tazkiyatun nafas belum tentu itu baik. Tinjauan fikihnya nggak ada masalah. Jadi orang yang demikian itu tidak terkena hajar. Dalam bab fikih nanti kita belum muamalah ada namanya hajrus safi. Intinya orang ketika dia itu safi, tidak becus mengelola harta, maka dia dilarang untuk bertasaruf atau menggunakan harta yang dimiliki, meskipun itu milik dia. Karena kemungkinan kalau digunakan cara penggunaannya tidak becus. Ya, contohnya dihambur-hamburkan, dirusak gitu, punya uang diguntingi gitu. Itu safi, gitu. Pengen makani ikan tapi caranya bukan beli pakan terus kemudian dikasih ke ikannya, uangnya langsung diimpak ke iwake gitu. Ya. Itu namanya safi. Ya. Jadi ketika dia merusak harta atau dia bertransaksi dengan cara yang fatal. Ya. Kulaan satu barang harga 1 juta dijual 100.000. Niku namanya safi, Pak nggih. Kulaan sak yuta didol pinten? 100.000. Niku kan ngawur nggih berarti. Nah, itu safi. Yang seperti ini terkena hajar. Ya. Tapi kalau tadi orang yang tawasuk, ya, dia punya duit 3 juta dibuat beli kaos 3 juta, itu tidak disebut safi. Hak-hak dia gitu. Istilahnya kalau secara hak asasi itu, wong duitku kok karepku no. Secara tinjauan fikih dia tidak safi, tetapi secara tinjauan tazkiyatun nafas bermasalah. Nanti disebut, karena di sini nanti ada adabnya. Ya, jadi kehidupan kita ini ketika cari rizki kadang untuk hajat yang pokok, kadang untuk hajat yang tidak pokok, sekunder. Itu. Orang belum butuh mobil, beli mobil, boleh namun boten? Boleh. Asalkan dengan uangnya. Yang tidak boleh itu kan beli mobil pakai uang orang lain. Gitu. Wa nahnu nuridu adab tijarah, nanti disebutkan di sini adab-adab tentang jual beli, adab-adab tentang
ya sinaat itu adalah produksi, kita bikin barang, bikin apa namanya itu produksi makanan ya, ataupun kerajinan tertentu atau pabrik yang sifatnya sesuatu yang bermanfaat untuk umat manusia, dan juga hal-hal yang lain yang terkait dengan profesi. Dasarnya firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alnan nahara ma'asya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan, kami di sini Allah jadikan nahar, waktu siang, ma'asya, untuk mencari kehidupan. Ma'asya di sini para ahli tafsir menyebutkan apa? Untuk bekerja. Jadi siang itu waktu untuk bekerja. Maka fitrahnya bapak-bapak ibu-ibu, kerja itu siang. Fitrahnya demikian. Banyak hal yang mendukung kenapa kok kerja itu siang. Yang pertama, kalau siang itu kan terang benderang, berbeda dengan malam. Cobi jenengan macul jam 1:30 Pak. Ketinggal napa mboten? Kan susah nggih. Kayak sing dipacul mboten lemah. Waliyadzubillah. Karena macule sambil ngantuk, peteng-peteng kan ngoten. Sing dipacul samparane piyambak kan bahaya kan gitu. Jadi siang itu memang cocok untuk bekerja. Kemudian dari sisi apa namanya kondisi alam, ketersediaan oksigen, kemudian juga suhu udara dan yang lain sebagainya. Waktu yang cocok untuk bekerja itu adalah siang. Meskipun sebagian saudara kita itu justru malah kerjanya malam. Nih, wonten ingkang napa niku kuwalik. Kados klawa niku nggih. Kertas klawa, Pak. Lawa napa klawa? Lawa. Nggih. Niku kan ngoten nggih, kebalik. Malam bekerja, siang tidur. Utawi sing mirip napa codot nggih. Maka biasanya nek nggadahi buah niku ngatos-antos Pak nggih. Kedah dibrongsong. Nek mboten mangke dipangan codot. Mangane dalu napa siang, Pak? Nek siang konangan jenengan soalnya. Makane dalu nggih. Nah niku jadi waja'alna nahara ma'asya, ini fitrah. Sebisa mungkin kalau mau cari pekerjaan pilih yang waktunya itu siang. Sebisa mungkin. Kalau ada pekerjaan malam dan pekerjaan siang, pilihlah yang pekerjaan siang. Itu lebih sehat dan lebih baik untuk tubuh kita. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ja'alna lakum fiha ma'aish. Dan Allah jadikan di dalamnya, yaitu di dalam bumi ini, ya, fiha ma'aish. Ma'aish itu adalah apa? Ya, sebab-sebab untuk kita bisa hidup, yaitu rizki. Ya, rizki Allah itu disebar di seluruh penjuru bumi. Ya, maka setiap daerah itu ada tabiat rizkinya masing-masing. Setiap daerah, tanpa terkecuali. Jenengan di Blumbang ini tabiatnya pertanian. Allah jadikan sebab rizki jenengan melalui tani. Yang ada di pesisir, sebab rizkinya dari apa? Dari laut. Maka banyak dari mereka menjadi nelayan. Yang tidak di gunung dan tidak di laut, sebab rizkinya dari apa? Apakah rizki Allah tertutup? Enggak. Gunung Kidul nih kalau Pak, terkenalnya apa? Gersang toh. Susah air. Orang mikir rezekinya orang Gunung Kidul itu dari mana? Tapi Allah Maha Pemurah. Allah memiliki rahmat yang begitu luas kepada hambanya, di mana Allah bagi-bagikan rahmatnya kepada seluruh hambanya. Salah satunya kepada penduduk Gunung Kidul. Memang di situ tandus, air susah, tapi ada pesona, ya, wisata khusus, sehingga Allah datangkan rizkinya itu dengan para wisatawan pelancong. Macam-macam, ada gua, kan nonton gua, Gunung Kidul niku kan banyak gua. Terus beberapa wisata lain,
Termasuk dulu nggih Pak nggih. Orang itu makan tiwul itu dianggap orang yang nun sewu secara strata ekonomi dan sosial itu rendahan. Tiwul itu dulu nggak ada orang bangga makan tiwul, tapi sekarang tiwul ini justru jadi sebab maisha. Tapi jenengan piknik ke Gunung Kidul, nanti ada pusat oleh-oleh. Salah satu oleh-oleh kebanggaan orang Gunung Kidul apa? Tiwul. Kenapa mboten? Padahal dulu ya makanan biasa saja gitu. Allah jadikan itu sebagai sebab rizki. Macam-macam. Daerah Jeporo, daerah mungkin bukan Jeporo sini, Blora, daerah pertengahan sini, daerah mana namanya ini Gemolong dan seterusnya itu kan ke laut jauh, ke gunung jauh. Daerahnya tandus. Tapi ternyata di situ cocok untuk tanaman apa? Jati. Gitu. Akhirnya orang ngolah jati dijadikan apa? Dijadikan furniture. Jadi meja, jadi kursi, jadi sebab rizki. Jadi Masya Allah, ini karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi rata. Sampai orang di daerah kutub sana Pak, di daerah Islandia, itu daerahnya isinya es. Islandia itu pulau-pulau, tapi di daerah dingin, dataran Skandinavia, Eropa sana. Orang bingung ini gimana kita cari rizki di sini daerahnya seperti ini. Ya, ada yang nyari rizkinya itu apa? Ngambili bongkahan es, kemudian dicairkan dan dijadikan air mineral untuk minum. Itu sebab rizkinya dari situ. Masya Allah. Ya. Jadi macam-macam Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan sebab rizki seseorang. Maka ditutup ayat ini qalilan ma tashkurun. Sedikit saja dari kita semua yang apa? Bersyukur. Jenengan diparingi ladang yang subur seperti ini, kadang berandai-andai coba ning laut yo iso mangan iwak terus. Yang di pantai sana yang dekat sama pesisir, makanya ikan terus, bosen. Iwak terus yo kapan mangan sayur. Jadi yang ada itu manusia ngeluh tok, syukurnya sedikit. Ya, firman Allah yang lain, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Ayat ini terikat dengan bab haji. Sebelumnya al-hajju asyhurum ma'lumat. Maka setelah di ayat lanjutannya laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Ya. Tidak mengapa bagi kalian untuk mencari keutamaan dari Rabb kalian. Maka para ahli tafsir menafsirkan fadlan di situ ai ma'asyan, mencari rizki dengan cara berdagang ketika waktu haji. Secara hukum fikih orang diperbolehkan ya sambil haji meniatkan untuk dagang. Boleh. Berdasarkan ayat ini, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Maka jenengan benjang mbok menawi niki. Nggih. Ditakdirkan berangkat haji. Langsung mikir-mikir iki kira-kira sing iso didol apa. Tapi ingat nggih, ampun ngedol rokok lho Pak nggih. Ternyata rokok Indonesia itu laku laris di sana. Yang beli siapa? Jamaah haji. Kok sempat-sempate dalam kondisi haji itu mikir ngerokok gitu loh Pak. Itu kan masalah gitu. Sampai ada salah satu pembimbing haji, ini pembimbing haji umum lah. Beliau ya mungkin nun sewu meskipun pembimbing haji tapi awam. Kepikiran langsung, wah iki nek aku bimbing haji sesuk ameh nggawa rokok sak koper gitu. Buat apa dijual gitu. Ini kan masalah. Sumpami jenengan badhe sadean pecel mawon, Pak. Insya Allah laris gitu nggih. Saestu orang jualan pecel ketika musim haji itu laris, Pak. Nggih. Jualan pecel. Ning mikir alih meh nggawa sayure pripun nggih.
Nek pecele gampang dibawa pakai koper, tapi sayurnya itu. Ala kulli hal, masya Allah. Jadi disinilah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ya semua yang ada di dunia ini itu sebetulnya adalah untuk melayani hajat kebutuhan umat manusia. Semua untuk melayani hajat kebutuhan umat manusia. Lautnya, hutannya, gunungnya, itu semuanya untuk kemaslahatan umat manusia. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Talabul halali jihadun." Ya, talabul halali jihadun, mencari rizki yang halal itu termasuk jihad. Ini dalil ini yang sering dijadikan dasar bagi banyak orang untuk dia itu kerja, semangat bekerja. Maka semboyannya kerja. Tapi sayang, semangat kerja tidak sholat. Akhirnya nggak bernilai jihad. Nggak ada orang jihad atau nggak sholat itu. Okay? Karena dalam kondisi jihad secara hukum fikih, sholat itu tetap wajib. Bahkan dalam kondisi berkecamuk perang, maka ada salah satu cara sholatul khauf itu adalah musayafah, dalam kondisi sambil berperang. Ya, kita mengayunkan pedang tang-ting tapi sambil sholat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu sambil perang. Itu tata cara sholatul khauf. Salah satunya adalah dengan cara tadi musayafah. Nah, maka tidak ada ceritanya bekerjanya dianggap jihad tapi sholatnya tidak mau. Ini masalah. Karena sering orang, wah piye meneh Pak, aku niki jihad to. Pados rezeki upah niku kan jihad. Nah, niki dalilnya ini. Nah, perlu kita ketahui hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi. Ya. Dan ternyata derajatnya dikatakan dhaif menurut Syekh Albani di dalam silsilah ahadits dhaifah. Jadi di situ hadis ini dhaif secara sanadnya dan sebetulnya tidak bisa dijadikan hujjah. Meskipun secara makna boleh. Dalam arti jihad di sini bukan jihad yang menggantikan jihadul qital dan pahalanya nggak sama. Orang banyak salah kaprah mengartikan kalau mencari rezeki itu pahalanya sama seperti jihad berperang. Ngawur. Jihad dalam arti bersungguh-sungguh, artinya orang yang bersungguh-sungguh meniti jalannya Allah dengan cara mencari rizki. Insya Allah ada pahalanya. Kalau dikatakan bahwa mencari rezeki, mencari ma'isyah, bekerja itu mendapat pahala, benar. Tapi juga disyarati niat yang benar. Kemudian syaratnya adalah tadi tolabul halal. Maka tidak boleh kita mencari rizki dengan jalan yang haram. Wa innallaha la yuhibbul abdal muhtarifa, dalam satu hadis. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-hambanya yang bekerja. Ihtiraf itu artinya apa? Dia mencari sebab rizki. Dia yang bergerak, atau istilahnya tadi apa, obah tadi, untuk mendapatkan rizki. Wa fi afradil Bukhari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam maqala ma akala ahadun ta'aman qattun khairun min an yakula min amali yadihi. Tidaklah seseorang memakan satu makanan yang lebih baik daripada apa yang dimakan dari hasil jeripayah tangan sendiri. Ini bagi mas-mas pondok ini nggih, santri penting. Ya, meskipun kalian itu ngapal Quran, ngapal hadis, belajar ilmu agama di pesantren, jangan sampai kalian nanti lulus dari pesantren ngatung, nggak bisa kerja, nggak bisa mandiri, masih menggantungkan hidup kepada orang tua. Ya, sebetulnya kan kalau anak itu sudah balik itu laki-laki nggih, orang tua itu sudah tidak kewajiban menafkahi loh, bapak-bapak, ibu-ibu. Saestu. Balike ya sapa pinten, Mas?
Minten? Gangsal welas 15 tahun. Anak itu 15 tahun itu wajib dihukumi balik. Kalau sebelum 15 tahun relatif, tanda balik sudah muncul atau belum. Tapi kalau sudah 15 tahun wajib dihukumi balik, laki-laki atau perempuan. Bedanya kalau laki-laki, kalau perempuan masih ditanggung sampai dia menikah. Kalau perempuan masih ditanggung kedua orang tua sampai dia menikah. Sedangkan laki-laki itu sebetulnya orang tua sudah lepas tanggung jawab. Wis le kono uripa dhewe. Kan gitu. Awakmu wis gede, pak bumu wis ora wajib nafkahi. Itu harusnya seperti itu. Tapi kadang karena kita semakin memanjakan anak, akhirnya telat dewasa. Sudah umur 30 tahun, sudah punya istri, sudah punya anak, datang kepada orang tuanya, Pak, njaluk duit. Enten boten niku. Wonten boten? Wonten. Saestu kok. Oh malah banyak iki pripun iki. Insyaallah nek warga Blumbang boten lah insyaallah. Jadi ini memang harus dipersiapkan ya, anak-anak laki-laki itu harus segera dewasa dan segera bertanggung jawab sejak dini. Untuk anak-anak santri punya udzur. Udzurnya kenapa? Karena mereka sedang fokus belajar. Ya. Maka insya Allah orang tua yang menafkahi anak di dalam menuntut ilmu meskipun sudah tidak wajib, maka pahalanya berlipat-lipat. Karena dia memudahkan sebab untuk tercapainya ilmu ya bagi anak-anaknya. Insya Allah pahalanya besar. Nah, jadi punya udzur. Tapi nanti ke depan jangan sampai santri itu mentang-mentang wah aku ora tahu apa diajari apa-apa kok isone mau ngaji, repot. Maka kemarin ini kami punya pertemuan sama Yai Mahfud Subairi dari Mojokerto, Pondok Riyadul Jannah. Itu salah satu program beliau, santri yang sudah masuk kelas tinggi ya, itu santri mahasiswa, mereka punya sekolah tinggi, itu wajib bekerja 1 hari 2 jam dan itu dibayar. Nah ini nanti mungkin polanya ditiru ini ya. Santri-santri besar wajib kerja, kerjanya nopo ngarit macul gitu, beneran itu di sana gitu. Maka ada istilahnya santani, santri petani. Nggih, saestu niki Pondok Riyadul Jannah. Nggak main-main, Pak. Lahan yang digarap berapa? 500 hektar. Saestu. Peternakannya itu besar itu, sampai ribuan itu. Punya ribuan sapi. Sampai kemarin waktu korban kemarin itu merilis sampai 150 sapi itu dijejer, dirilis untuk korban dari pesantren. 150 sapi, Masya Allah. Jadi memang santri juga perlu belajar cari maisha. Nanti kita sebutkan di sini bagaimana contoh dari para anbiya dan rasul, para nabi dan rasul, bahwa mereka juga bekerja. Maka dikatakan tadi ma'akala ahadun ta'aman qatun khairan min an yakula min amali yadihi. Tidaklah seseorang makan satu makanan lebih baik dibanding makanan yang dihasilkan dari jeripayah tangan sendiri, dari jeripayah keringat sendiri. Wa anna nabiyallah Dawud sallallahu alaihi wasallam kana yakulu min amali yadihi. Dan sesungguhnya Nabiullah Dawud itu makan dari hasil pekerjaannya sendiri. Kami dulu Pak pengalaman waktu kuliah di Yaman gitu. Tentunya karena nun sewu ya, orang tua kami itu juga bukan orang tua yang berada, punya banyak rizki. Ya kami nggak berani kalau minta duit. Artinya kalau nggak diusahakan betul untuk tidak minta. Meskipun kalau dikasih ya diterima, ngoten nggih. Wong rezeki kok ditolak kan mboten angsal.
tapi tidak minta. Maka pada satu saat kadang ya bekal habis, ya butuh kebutuhan untuk apa namanya itu kuliah dan seterusnya. Maka di antara mahasiswa-mahasiswa di Yaman itu salah satunya mencari rizki dengan cara apa? Buruh, Pak. Buruhnya pada musim umroh dan haji. Ya, biasanya kami cari modal. Salah satunya dulu minta fatwa kepada salah satu masyayikh, boleh enggak haji atau umroh dari hutang. Ya, dan jawabannya dari salah satu masyayikh yang kami mintai fatwa, hukumnya boleh asalkan secara prasangka kuat kamu bisa membayarnya. Ya, akhirnya dari fatwa itu kami memberanikan diri hutang. Tapi nun sewu, hutangnya bukan hutang ke bank, Pak. Hutangnya ya kepada teman atau orang yang memang punya kelebihan harta. Dengan catatan nanti sepulang dari haji langsung dibayar. Maka saya sama beberapa teman alhamdulillah bisa berangkat haji meskipun dari uang hutang. Kemudian sambil haji buruh. Buruh ini bagi saya buruh yang upahnya paling besar. Buruhnya apa, Pak? Dorong kursi roda jamaah haji. Ini buruhnya. Biasanya kontraknya adalah dorong 7 putaran tawaf dan sa'i bolak-balik 7 kali. 7 putaran tawaf sama sa'i bolak-balik 7 kali. Upahnya pinten, Pak, kira-kira? Nah, umumnya orang buruh itu di pasar itu aja Masya Allah, kadang ngangkat ini itu berat seperti itu. Nah, ini buruhnya ini upahnya paling besar. Karena waktu itu ketika kita dorong ya 7 kali putaran tawaf dan 7 kali bolak-balik sa'i, satu jamaah itu bayar bisa sampai 500 rial. Sekarang, Pak, 250 rial itu setara dengan 1 juta. Berarti kalau 500 rial pinten? 2 juta. Gitu, buruh paling mahal tuh. Gitu. Jadi dari lantaran situlah kita dorong itu ya, kadang sehari dapat 2, yang kuat ya bisa dapat 3 gitu ya. Sampai beberapa temen itu dorong sehari 4 kali. Tapi satu hari langsung habis madu 1 kilo. Dopingnya pakai apa? Pakai madu itu. Madu 1 kilo untuk dorong 4 kali. Masya Allah. Kalau saya sudah sekali itu kadang udah capek betul. Karena lama ternyata dorong 7 kali puteran dan 7 kali bolak-balik itu sampai 5 jam kadang. Yang bikin lama apa? Karena jamaah itu apa? Rame gitu loh. Nah, terus resikonya biasa nih karena desak-desakan kita ketabrak sama kursi roda belakangnya. Wah, akhirnya apa? Bagian tumit itu ya, kaki belakang itu belakangnya mata kaki itu biasanya apa? Biasanya terkena kursi roda sampai berdarah-darah. Nah, itu resikonya. Tapi puas. Jadi betul-betul saya merasakan hadis ini. Ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min an yakula min amali yadihi. Jadi itu saya betul-betul merasakan puas sekali ketika capek keringet gitu nggih. Habis itu dibayar uang warna biru 500 rial. Plek, Masya Allah. Habis itu dibuat makan, Masya Allah, makannya nikmat sekali. Nggih. Nah, niki nek santri itu saya bayang-bayang niku, Pak. Iki rasane kaya ngopo gitu nggih. Nek bapak-bapak pun mboten pun biasa ngoten niku nggih. Tapi itu nanti bagi santri sesuatu yang istimewa. Termasuk di sini Nabi Dawud alaihi salam itu makan dari apa? Hasil pekerjaan sendiri.
Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Inna Zakaria alaihi salam kana najjaron. Sesungguhnya Nabi Zakaria itu bekerja sebagai tukang kayu. Najjar itu tukang kayu. Seorang nabi loh, ya, tidak gengsi untuk bekerja. Maka nanti santri itu, wah, aku santri, aku ustaz toh, gengsi no, mosok nyambut gawe gitu. Jangan sampai, ya, jangan sampai gengsi untuk bekerja. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana Adam alaihi salam harathan. Sesungguhnya Nabi Adam itu pekerjaannya adalah mengolah tanah. Ya, mengolah tanah. Jadi dulu zaman Nabi Adam kan beliau manusia pertama. Jadi beliau adalah orang yang pertama bisa mengolah struktur tanah dari kondisi tertentu menjadi kondisi tertentu yang bisa digunakan untuk kemaslahatan manusia. Contohnya menjadikan hutan jadi ladang. Itu salah satu keistimewaan Nabi Adam alaihissalam. Jadi beliau bekerja. Wa Idris khayaton. Nabi Idris itu penjahit. Wa Ibrahim walut zarra'ain. Ya. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut dua-duanya adalah petani. Jadi niki warga Blumbang niki mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim sebagai apa? Petani nggih. Wa Saleh tajiran. Nabi Saleh pedagang. Wa Daud zaradan. Ya, Nabiullah Daud yang tadi disebutkan, Nabi Daud itu makan dari pekerjaannya sendiri karena dia itu ahli pemintal benang. Tahu mintal benang gitu, bikin benang itu. Pemintalan benang itu kan dari kapas sampai menjadi benang. Itu keahlian Nabi Daud. Wa Musa wa Syuaib wa Muhammad salawatullah ta'ala alaihim wasallam ru'atun. Sedangkan Nabi Musa, Nabi Syuaib dan Nabi Muhammad ketiga-tiganya adalah penggembala kambing. Menggembala kambing. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga pedagang ya, karena dulu pernah diberi amanah dagangan oleh istri beliau Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, membawa dagangan ke Syam. Ya, jadi Rasulullah SAW selain dia itu penggembala kambing ataupun peternak dengan bahasa kita sekarang, beliau juga seorang pedagang. Ya. Jadi kalau para nabi saja bekerja, jangan sampai santri kok gengsi kerja. Itu betul. Ya, kalau perlu kalian itu sambil belajar skill pekerjaan tertentu. Ya, yang nanti bisa dijadikan satu sebab untuk mencari rizki. Wa amal athar, ya, sebelumnya niki bapak-bapak ibu-ibu nih juga termasuk yang punya putra putri atau yang punya cucu ya, dan sekarang sedang di pesantren, jangan dibiasakan putra putrinya atau cucunya itu dengan dimanja. Wis wah kowe aja nyambut gawe sing rekoso ben bapakmu. Niki salah. Saestu niki, banyak ini masyarakat masih punya slogan atau semboyan seperti itu. Wis le sing rekoso ben wong tuwamu. Wah, ini salah gitu. Yang seperti ini tidak membiasakan anak untuk apa? Mandiri. Nanti kepribadiannya tidak terbentuk. Maka suatu saat waliyadzubillah ketika jenengan sudah meninggal, kemudian putra putri jenengan tidak dididik untuk mandiri, dia tidak bisa mandiri. Banyak itu anak-anak orang kaya tidak dibiasakan untuk kerja. Orang tuanya meninggal, harta warisannya banyak, tapi anaknya tidak bisa cara mengelola warisan. Akhirnya hartanya habis karena tidak bisa bekerja. Jadi cara yang terbaik apa? Biasakan anak bekerja. Pekerjaan jenengan apa anak harus tahu. Syukur-syukur anak harus bisa.
Kalau memang tidak bisa, setidaknya dia bisa menguasai pekerjaan lain. Ya. Karena contohnya bapak saya itu pandai besi, haddad, bahasa Arabnya haddad, pandai besi. Tapi saya ya tidak bisa, pandai besi nggak bisa. Meskipun dulu sering bantu, ya, jadi kalau pas pandai itu nanti habis besi dipanasi, itu nanti kami yang pas manasinya tuh kami yang istilahnya ngomong ngeposi. Ngeposi itu yang apa namanya? Yang ngepus angin, yang nanti anginnya itu nyalakan api itu loh. Nah, niki napa jeneng ini? Ngeposi nek kula daerah Wonosobonan riko nggih ngeposi namanya. Nah, itu. Nanti setelah sudah panas itu besinya nanti kita disuruh pukul itu. Ya, meskipun salah-salah minggir kurang minggir gitu. Karena belum ahli. Gitu. Tapi disitulah ya dulu kita betul-betul tahu bagaimana susahnya orang tua cari duit. Dan anak harus dipahamkan itu agar dia bersyukur. Jangan taunya minta terus, Pak jaluk duit, Bu jaluk duit, itu tidak bagus. Anak harus dibiasakan bekerja. Beberapa orang tua ada yang punya pola pendidikan kepada anak. Itu caranya anak tidak dikasih uang sebelum dia kerja. Terutama kalau sudah mulai mendekati masa balik. Ya. Saya punya tetangga di rumah masih saudara juga. Ya, pekerjaannya bikin rebana. Rebana ini kalau apa? Buat kosidahan itu loh Pak. Termasuk beduk gitu. Ya, itu pekerjaannya. Nah itu putra-putranya itu Masya Allah itu giat sekali bekerja. Nggak bakal dikasih duit kalau sebelum apa? Kerja dulu. Nah, jadi kalau sudah kerja, sudah ada kadang apa nih nyamak kulit itu ya, ngosoi kulit itu pakai batu itu ya, nyamak. Kalau belum itu nanti tidak dikasih uang. Tapi Masya Allah setelah dewasa semuanya etos kerjanya tinggi. Nah, itu bagus. Membiasakan anak-anak untuk mandiri. Ya, karena sebagian orang tua lele wis ora sadim iki bapak ora rekoso. Ini salah. Akhirnya anak tidak terbiasa dengan pekerjaan. Gitu nggih. Termasuk seandainya putra-putri jenengan di pondok, kalau pas liburan pulang, yo nyambut gawe. Gitu. Ada orang tua yang gini, wah mesake ning pondok. Liburan yo ben ngaso, akhirnya apa? Tidur aja subuhan habis subuh tidur, dibanguni sarapan, nanti baru melek sebentar, ngobrol sebentar, ngopi, gorengan, habis itu tidur lagi sampai duhur kan gitu. Sampai ada keluhan itu wali-wali santri. Nggak tahu ini wali santri Salman atau bukan gitu. Ustaz, anak saya kok tidur aja di rumah Ustaz, padahal dia di pondok gitu. Sampai ada image ya ataupun pandangan kalau anak pondok itu suka tidur. Itu sebetulnya ada sebab. Bukan masalahnya anak pondok itu pemalas, itu bukan. Kadang anak pulang dari pondok ketika di rumah bingung mau ngapain. Aku mau ngopo yo, tengah bingung. Akhirnya lama-lama ngantuk kan gitu. Nah, kalau sudah ngantuk ya paling penak mapan. Biar tidak banyak tidur maka disibukkan dengan pekerjaan. Dulu kami pernah punya percobaan itu ke santri Salman itu. Ya, liburan kita kasih tugas bikin karya kaligrafi. Setidaknya itu menyibukkan biar kalau pas di rumah yang bingung itu apa? Punya pekerjaan. Karena ya memang tidak semua orang tua itu pekerjaannya di rumah. Ada yang di daerah perkotaan itu karyawan. Dan di rumah tidak ada pekerjaan, meskipun nek mau diada-adakan ya ada gitu. Contohnya nyapu, ngepel, nyuci rumah itu kan ya pekerjaan toh. Tapi biasanya anak-anak pondok sok nggak mau gitu. Punya pakaian ya sudah lah, ngono umine kok gampang gitu. Nah ini, jadi hal ini penting bapak-bapak ibu-ibu, mendidik anak-anak kepada pekerjaan. Bab ini masih panjang, tapi bukan panjang banget. Insya Allah mungkin 2 kali 3 kali pertemuan selesai. Nah jadi insya Allah
lain waktu akan kita lanjutkan. Nah, ini tidak tahu nanti skemanya bagaimana, karena habis ini balik ke apa? Balik ke majelis takon. Nah, ya. Saya tidak tahu ini nanti bagaimana menyelesaikannya. Tapi ini bab ini penting. Atau mungkin saya nanti akan titipkan kepada pemateri lain untuk membahas tentang babul kasbi, karena di sini nanti ada adab-adabnya yang belum kita bahas. Ini tadi baru mukadimah, nggih. Ada adab-adabnya yang perlu kita bahas. Bagaimana menjadi pedagang yang baik, bagaimana dagangan kita itu bisa barokah, gitu. Bagaimana menjadi karyawan yang jujur agar upah yang diterima itu bisa barokah. Itu semua ada adabnya. Insya Allah lain waktu akan kita lanjutkan, okay, atas izin Allah. Dan semoga materi yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini bermanfaat bagi jamaah sekalian. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Allah, Allahumma salli ala Muhammad Rasulillah, Allahumma salli ala Muhammad.